Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya seorang guru yang berasal dari SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Dan sudah bersama saya pada sore hari ini salah seorang pakar yang ada di lingkungan kami saat ini. Beliau merupakan seorang kepala sekolah SMP dan juga seorang ketua kelompok belajar bina ilmu, tutor universitas terbuka, tim penilai angka kredit, dan merupakan seorang ketua PBSI Kecamatan Jebus. Beliau adalah Bapak kami, Bapak Samsilahuddin Norman SPD. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dalam hal ini Pak, kami ingin berdiskusi sebentar dengan Bapak terkait beberapa permasalahan yang sudah kami identifikasi, permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran, dan permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Mohon izin Bapak menyampaikan permasalahan yang ingin kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah permasalahan pedagogi. Oke Bapak, kita langsung saja Pak ya. Ya. Di dalam satu mata pelajaran, peserta didik lebih menyukai pembelajaran praktik ketimbang teori. Sehingga terkadang ketika dilakukan uji penilaian, hasil belajar siswa masih jauh dari kata memuaskan Pak. Padahal soal-soal yang diujikan kepada mereka itu sangat berkaitan dengan apa yang sudah mereka praktekkan sebelumnya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, apa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam menyikapi permasalahan tersebut? Silakan, Baik, Pak. terima kasih Pak Ahmad. Berkaitan dengan hal ini, seorang guru harus tahu terlebih dahulu kemampuan peserta didik. Itu harus tahu dulu sejauh mana peserta didik bisa kita berikan materi pembelajaran. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Memang ada beberapa anak yang mampu mengeksplor kemampuan otak kirinya, ada siswa yang mampu mengeksplor kemampuan otak kanannya. Dalam hal ini, kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berupa seni, secara umum biasanya anak-anak itu bisa mengeksplor otak kanannya. Biasa seperti itu. Sedangkan untuk kemampuan berpikir, mereka itu biasanya menggunakan otak bagian kiri. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau seandainya kita sudah mengetahui ini, kalau materi-materi yang berkaitan dengan seni yang Bapak lakukan ini, diupayakan juga supaya otak kirinya berjalan dengan baik. Bapak harus mencari langkah-langkah agar pembelajaran yang Bapak berikan bisa mereka terima. Kalau tidak Bapak berikan langkah-langkah cara mengajar dengan kemampuan otak kirinya, maka tidak akan tercapai. Itulah kita lihat banyak anak yang dari segi praktik mereka mampu, tapi secara teoretik mereka tidak mampu. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan. Langkah-langkah dalam pembelajarannya yang perlu diperhatikan. Kemudian, selain itu juga, memang bahan-bahan atau materi-materi itu memang sudah Bapak persiapkan. Kalau seandainya bahan atau materinya tidak dipersiapkan, maka mereka juga akan mengalami kesulitan. Terutama anak-anak yang tidak mampu mengeksplor otak kirinya. Itu Pak. Oke, mungkin sedikit saya menarik kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Berarti sebagai seorang pendidik, dalam menyikapi permasalahan ini kita harus lebih kreatif dan dalam hal ini kreatif dan inovatif dalam membuat strategi pembelajaran. Iya, begitu. Oke. Betul. Oke Bapak, terima kasih. Kita lanjut berkaitan dengan yang Bapak sampaikan Iya. tadi, otak kiri dan otak kanan. Jadi materi yang identifikasi masalah selanjutnya yaitu
yaitu terkait literasi numerasi, Pak. Oh, literatur numerasi ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit, Pak ya. Kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka, dan kemampuan itu sendiri dimiliki oleh otak kiri, seperti yang Bapak sampaikan Iya, tadi. betul. Sementara pelajaran seni budaya itu lebih menuntut siswa untuk lebih menjadi kreatif dalam berkarya. Nah, hal ini tentunya berada di otak kanan. Iya. Sehingga banyak yang beranggapan, Pak, bahwa kemampuan numerasi ini tidak cocok dikaitkan dengan pembelajaran seni budaya. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana pandangan Bapak dalam masalah seperti ini? Baik, sebenarnya untuk seni budaya juga konteks numerasi itu tetap mereka bisa mengeksplor itu. Kenapa saya katakan? Kita misalkan untuk mengetahui not mereka harus tahu tangga nada. Dalam seni musik mungkin, Dalam Pak? seni musik, Iya, macam itu. contoh, Pak ya. Dalam contoh seperti itu. Jadi mereka kan harus tahu angka-angka yang akan digunakan, sehingga pembacaannya seperti apa. Jadi tidak melulu bahwasanya numerasi itu tidak digunakan di seni budaya, tetap digunakan. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kemampuan atau kompetensi numerasi ini sendiri sesungguhnya sangat erat kaitannya dengan pelajaran seni budaya, Pak. Iya, betul. Sebagai contoh yang Bapak ambil tadi, mungkin dalam membaca notasi, ketukan, Iya, dalam setiap ketukan, lagu iya, itu betul. semua menggunakan numerasi. Baik, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, nah ini tentang kesulitan belajar peserta didik, Pak ya. Iya. Nah, permasalahan yang ditemukan oleh setiap guru mapel seni budaya pada umumnya di sekolah antara lain, Mbak, di mana guru tersebut harus mengajarkan materi seni yang sebenarnya bukan menjadi basic. Iya. Sebagai contoh, saya ini, Pak, contohnya saya ini kan kalau di kampus dulu jurusannya seni rupa. Iya. Nah, ketika di sekolah kami ini dituntut untuk mengajarkan materi seni lain, Mbak, Iya. yang sebenarnya kami sendiri tidak mumpuni dalam Iya. hal itu, tidak begitu mumpuni. Iya. Nah, gitu kan. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa yang harus saya lakukan nih untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai guru seni dengan kondisi seperti ini? Oke. Jadi sebagai seorang guru seni tidak harus hanya satu bidang yang mereka kuasai. Tentunya seorang guru seni harus mampu mengembangkan diri. Apalagi mengembangkan diri di bidang seninya. Ada seni rupa, mungkin seni lukis atau seni suara dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikembangkan. Sebab kalau guru sendiri tidak mampu untuk mengembangkan, maka dia tidak akan mampu untuk memberikan kepada peserta didiknya, kan seperti itu. Jadi guru harus mengembangkan kemampuannya, harus membuka diri, Oke. harus belajar. Kalau tidak belajar, maka hanya itu saja. Betul, Pak. Nah, itu. Oke, mungkin sebagai sedikit kami bercerita pengalaman, Pak. Ya, Kalau dulu kami kan memang spesifikasinya seni rupa. iya, Namun ketika di tahun 2012-2011 sebagai guru seni yang basicnya seni rupa, karena untuk mengembangkan diri saya tadi, Iya. saya mencoba untuk mengikuti kegiatan alih fungsi. oh iya, Waktu saat itu saya beralih fungsi ke seni musik. Nah, mungkin hal itu yang Iya. harus kami lakukan. betul. Oke. Iya, Terima kasih, Bapak. Mungkin ada satu lagi, Pak, pertanyaan. iya, silakan. Terkait pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif nih, Pak. Iya. Ketika menerapkan model pembelajaran PJBL, Pak ya, masalah yang sering kami alami atau kita alami sebagai pendidik, salah satunya adalah di mana di dalam satu kelompok terdapat siswa yang kurang aktif, bahkan tidak ikut dalam pengerjaan tugas. Nah, dengan demikian pemahaman siswa tersebut terkait materi itu sendiri sangat kurang, Pak. Sementara ketika proyek kelompoknya sendiri sudah terselesaikan, dan dengan itu maka siswa tersebut dengan kata lain secara tidak langsung sudah memiliki nilai, walaupun dia tidak ikut berperan dalam proyek tadi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak ketika kita menggunakan model pembelajaran ini dengan permasalahan seperti ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang guru?
Baik. Untuk melaksanakan suatu model pembelajaran, apalagi dalam hal ini adalah PJDL ya. Siapa? Sebenarnya seorang guru harus terlebih dahulu tahu materi yang akan disampaikan. Siap. Sesuai nggak dengan PJDL? Itu satu. Lalu yang kedua, karena ini sifatnya adalah dalam kelompok, memang guru harus membentuk kelompok itu disesuaikan dengan jumlahnya, keanggotaan kelompok. Tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit kalau dia berkelompok. Kenapa hal itu harus dilakukan? Ini dilakukan supaya memang mereka itu mampu bekerja bersama. Kalau lebih dari 3 sampai 5 orang biasanya berdampak kemana-mana anak Betul, Pak. untuk melaksanakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memang guru harus tahu langkah-langkah yang akan digunakan dalam proyek tadi. Langkah-langkah kerjanya seperti apa. Dan tidak lupa yang keempat, guru memang harus meng-cross check langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa kita melaksanakan proyek itu. Kalau tidak kita cross check apa yang mereka lakukan, tentunya ada saja yang sebagaimana kata Pak Rahmat tadi, anak-anak ada yang tidak mengerjakan sehingga mereka tidak tahu. Jadi harus dipantau, baik dipantau secara kelompoknya ataupun secara individu. Kalau sudah dipantau seperti itu, nanti mereka terlebih dahulu yang berikutnya menyusun yang sudah dikerjakan, lalu ditampilkan, Presentasi gitu, Pak. dipresentasikan. Jadi kalau sudah mereka presentasikan, mereka akan tahu biasanya seperti itu. Nah setelah dipresentasikan, dibuat laporan secara bagus baru dikumpulkan. Oke, terima kasih Bapak. Sedikit saya menyimpulkan dari pertanyaan kali Ya. ini, mungkin yang saya tangkap dari Bapak tadi, yang pertama, pemahaman guru terhadap model pembelajaran yang akan digunakan. Iya betul. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi dengan model pembelajaran Iya, itu sendiri. Dan yang selanjutnya mungkin lebih ke monitoring atau pengawasan guru dalam penerapan proyek itu. Iya Oke. proyek itu ya. Baiklah Bapak, sangat banyak yang kami dapatkan pada wawancara kita kali ini. Insya Allah apa yang telah Bapak sampaikan ini insya Allah bermanfaat untuk kami, Amin amin. dan kami juga akan menerapkan ini dalam setiap menangani permasalahan dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Iya. Baik Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.